Selamat malam untuk masyarakat NTT dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini Forum Akademi NTT yang mengambil tema bergerak memacu perubahan, dialog interaktif di jaring NTT menangani COVID-19 dengan tema pilihan problematika tes swab di NTT pada malam hari ini akan kita mulai dan menghadirkan tamu-tamu kita terhormat pada malam hari ini. Pertama saya perkenalkan Dr. Gigi Domingus Minggu Mere, MKes, Kadis Kesehatan Provinsi NTT. Selamat malam, Bapak Domi. Ya. Dan yang kedua adalah Bapak Gideon Mbilijora, Bupati Sumba Timur. Selamat malam, Bapak Gid. Malam. Ya. Dan yang berikut adalah Bapak Dr. Hermanus Man, Wakil Wali Kota Kupang. Selamat malam, Bapak Hermanus. Bapak Hermanus, selamat malam. Malam semua. Terima kasih. Yang berikut lagi pembicara kita atau narasumber kita yang terakhir, tetapi bukan berarti yang tidak penting. Yang paling penting juga adalah Bapak Robi atau Roberto Diogo, Bupati Kabupaten Sika. Selamat malam, Bapak Robi. Terima kasih banyak dan saya didampingi oleh tim Forum Akademi NTT yang bekerja di belakang layar, berusaha memastikan bahwa Anda bisa menyaksikan juga acara kita ini di Facebook, di halaman Facebook Forum Akademi NTT. Baik, sekali lagi tema kita pada malam hari ini adalah berbicara tentang problematika tes swab di NTT dalam konteks strategi kita untuk menjaga NTT untuk tetap berada dalam zona hijau seperti yang telah kita capai saat ini. Untuk itu, saya mengawali diskusi kita dengan bertanya kepada Dr. Domi. Bapak Dr. Domi, ini banyak yang tidak percaya kalau NTT hanya punya satu pasien yang sekarang sudah sembuh. Dan mereka bahkan tadi siang ada dialog di TV One yang mempertanyakan kenapa NTT bisa begitu. Dan sementara kita juga sudah sembuh. Dan mereka bertanya, kok dengan kondisi kepulauan, dengan fasilitas yang minim, strategi macam apa yang membuat mereka bisa mampu untuk bisa hanya punya satu. Sementara daerah lain beruntung. Mungkin Bapak kita awali di itu. Silakan Pak Domi. Baik, terima kasih Pak Herman. Perlu saya sampaikan sampai dengan hari ini sampel yang kita kirim ke beberapa laboratorium baik di Surabaya, laboratorium BBTKL Surabaya, laboratorium Puslitbangkes di Jakarta, dan laboratorium Eijkman di Jakarta. Dari 75 sampel yang kita kirim itu, kita sudah dapat feedback sebanyak 55 sampel. Jadi itu berarti masih ada sekitar 20 sampel yang sampai dengan hari ini kita belum dapat feedback hasilnya. Dari 55 sampel yang sudah kita peroleh itu, 54 sampelnya negatif. Dan satu sampelnya positif sebagaimana kita ketahui pasien 01 yang saat ini sudah selesai perawatan dan sudah sembuh. Perlu saya sampaikan bahwa keterlambatan penerimaan hasil atau feedback dari sana memang secara nasional ketersediaan reagen itu baru 1-2 hari ini datang ya dari luar, baik dari Korea maupun dari Jerman yang datang ke Indonesia. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh khalayak termasuk juga para media, kenapa di NTT itu kejadian atau kasus COVID-19 baru 1, sementara di daerah lain cukup tinggi kasusnya. Selain yang tadi kami sampaikan, keterbatasan kapasitas kita berkaitan dengan keterlambatan hasil pemeriksaan swab, ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan. Kenapa di NTT ini kasusnya masih atau baru 1? Yang pertama memang sejak awal kejadian atau kasus positif corona di Indonesia,
pemerintah provinsi dan kabupaten kota sudah langsung merespons dengan berbagai kebijakan-kebijakan. Dan kita sudah secara bersama-sama sudah menetapkan gugus tugas yang pada intinya adalah segera melakukan deteksi dini, early warning system yang dilakukan bukan saja di provinsi, tetapi para bupati dan wali kota Kupang di seluruh NTT memang sudah secara bersama-sama melalui ketua pelaksana gugus tugas para sekda dari seluruh kabupaten kota, kita sudah membicarakan sejak awal apa-apa yang kita harus lakukan. Nah, itu berkaitan dengan kebijakan. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui, pada awal munculnya kasus corona, Bapak Gubernur sudah mengambil langkah. Seluruh ASN tidak boleh bertugas ke luar daerah. Nah, kenyataan di belakang hari kita ketahui bahwa sumber penularan terbesar itu berawal dari Jakarta. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dengan dikeluarkan kebijakan tentang ASN tidak boleh bertugas ke luar daerah termasuk Jakarta, itu mengakibatkan migrasi dari para penderita sebagaimana kita lihat dari pasien kita 01 juga itu juga berdasarkan keterangan yang disampaikan yang bersangkutan memang ada interaksi dalam meeting di Jakarta. Kemudian hal-hal lain yang bisa kita sampaikan di sini adalah pengetatan di pintu-pintu masuk yang sudah kita lakukan. Saya kira Pak Herman sudah banyak kebijakan yang dilakukan, termasuk juga terakhir atau beberapa waktu yang lalu Bapak Bupati Sika secara terkoordinasi juga mengambil kebijakan agar kapal dan para saudara kita yang berasal dari luar, termasuk daerah yang terpapar itu, dilakukan meminimalisir mereka agar tidak terjadi penyebaran virus di wilayah kita. Nah, dengan pembatasan semacam itu sebetulnya kita telah membatasi mobilisasi dan interaksi penduduk. Nah, itu hal yang sangat penting yang kita lakukan, mengingat kapasitas kesehatan kita terbatas, baik sarana prasarana, tenaga, dan sumber daya yang lain. Demikian, Pak Herman. Baik, terima kasih banyak. Karena tadi menyinggung menyinggung Bapak Bupati Sika, maka saya mau langsung ke Pak Ruby dulu. Bapak Ruby, mungkin Bapak Ruby minta tolong, Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana strategi pada saat itu dalam kaitan dengan kapal yang Lambelu yang kita hadapi baru-baru ini, yang juga sempat melibat keributan. Ada video beredar sana sini, dan kemudian Bapak mengambil strategi pertama menutup sama sekali, kemudian terakhir karena kemanusiaan kemudian kita buka lagi. Mungkin bisa menjelaskan itu sehingga bisa menanggapi yang disampaikan oleh Pak Domit tadi. Silakan Pak Robi. Pak Robi. Ya, Pak Robi. Pak Robi, Bupati Sika. Silakan Bapak. Ya, jadi kita lakukan pencegahan, ya, strategi pencegahan dengan mengikuti petunjuk ya protokolernya, kemudian gugus tugas ya, bekerja secara terkoordinasi bersama semua Forkompinda. Kita lakukan pengecekan, terutama kapal itu sejak diberangkatkan dari Nunukan. Jadi menurut informasi dari posko Nunukan, itu 4 penumpang pesawat itu sudah positif, ya 4 penumpang. Sehingga dari situ kita melakukan tracking. Jadi kita tracking bukan di dalam daerah saja, tapi di luar daerah karena kapal akan masuk ke Sika. Dan itu kita lakukan secara ketat
saya bersikeras karena tahu kemungkinan besar ya, ABK itu pasti tertular. Itu kecurigaan kita yang tinggi. Sehingga kami pendekatan menyurati Pelni supaya kapal sebaiknya jangan dulu bersandar. Kembali ke Makassar dan dilakukan pemeriksaan, paling tidak rapid test. Hanya karena kapal sudah terlanjur tiba di Sika, kita melakukan negosiasi dengan para penumpang. Karena para penumpang mungkin masih minimnya pemahaman mereka tentang bagaimana penyebaran virus ini, sehingga mereka memaksa harus segera sandar di Pelabuhan El Saim Maumere. Sehingga ada aksi-aksi protes dari beberapa penumpang anak muda, mereka melompat dari atas kapal. Sehingga kami harus mempertimbangkan matang-matang, sehingga keputusan kita ambil kapal tetap bersandar, namun kita lakukan karantina secara terpusat, yaitu di SCC, di gedung kebanggaan kita, dan juga rumah jabatan Bupati Sika. Kenapa kami memilih dua tempat ini? Karena masyarakat sudah terlanjur menolak di tempat-tempat fasum yang lain, seperti sekolah, kantor, dan lain-lain. Sehingga kita ambil keputusan dalam waktu yang singkat. Dan itu puji Tuhan, nah ini berjalan dengan baik, semua penumpang kita karantinakan, termasuk penumpang yang berasal dari Flores Timur, dan juga dari Kabupaten Ende, dan juga ada dari Nagikeo. Semuanya kita amankan dalam malam itu. Terima kasih banyak Pak Ruby. Ini penjelasannya sangat bagus. Dan ya, pertama kali Bupati menjadikan rumah jabatan sebagai tempat karantina sementara karena ditolak oleh orang lain. Jadi Pak Bupati, terima kasih. Itu satu keteladanan yang sangat baik buat kita. Dan ini saya mau tanya lagi Bapak, karena ada sekitar 3, kemudian jadi 9 dari hasil rapid test, jadi 12 yang menjadi positif di hasil rapid testnya. Ini apakah mereka nanti, kalau swab ini nanti ada, apakah akan dilakukan tes ulang, Pak Robi? Ya, baik, benar sekali. Kami masih belum percaya dengan hasil yang ada, karena kita harus teliti. Sejak awal kapal itu tiba, para penumpang kita lakukan rapid test. Puji syukur karena saya memberanikan diri telepon langsung Ketua Gugus Nasional, Bapak Jenderal Doni Munardo. Dan beliau respect baik, esok harinya langsung mengirimkan 1000 rapid test. Ya, 1000 kit, kemudian pakai pesawat khusus. Dan hari itu pun kami melakukan tes pada hari pertama, dengan menduga kemungkinan di atas kapal mereka sudah tertular. Nah, dari situ kita temukan ya ada 3 itu ABK yang pertama, kemudian untuk para penumpang yang setelah turun pun kita lakukan rapid test, ternyata itu terdapat juga 3 dan dia naik tambah 9, jadi 12 semua para penumpang itu, dan 3-nya dilanjutkan dengan swab PCR, hasilnya adalah negatif. Yang 9 yang tersisa masih kita tempatkan di ruang isolasi di rumah sakit yang sudah kami siapkan sebelumnya. Nah, ini 9 belum bisa dilakukan swab karena penerbangannya close. Ya, sehingga kami dengan upaya saya berkoordinasi dengan Bapak Gubernur. Jadi Bapak Gubernur mengatakan, ya Pak Bupati, beri saja VCO pagi dan malam, vitamin tinggi-tinggi, penyakit itu bisa hancur. Dan ini saya lakukan, hari Sabtu kami akan rapid test kembali. Ya, jadi tanpa swab, tapi hari Sabtu ini karena para penumpang yang kita isolasikan tidak menunjukkan gejala yang signifikan. Jadi kami coba. Tetapi dalam minggu-minggu ini juga di Sika juga nanti sudah ada cartridge yang bisa kita lakukan swab di Rumah Sakit Elizabeth Lela. Ya, terima kasih banyak. Nah, ini saya mau kembali ke Pak Domi dulu. Ini soal fasilitas swab ini. Nah, direncanakan NTT itu dapat berapa dan ditempatkan di mana saja. Tadi Pak Robi sudah menyinggung bahwa nanti di Lela juga dapat, dan lagi di mana lagi itu Pak? Mari silakan Pak Domi. Baik, terima kasih Pak Herman. Fasilitas PCR yang saat ini sudah ada di Rumah Sakit Yohanes, dan kemarin tenaga teknisi dari Jakarta sudah tiba dan sudah lakukan upaya-upaya untuk melengkapi semua sarana PCR, dan tadi sudah dites. Kita tinggal menunggu reagen beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan di awal bulan Mei ini sudah tidak ada kendala, sehingga kita bisa lakukan pemeriksaan, dan dari kabupaten
ya bisa mengirimkan swabnya ke Kupang. Kemudian yang kedua, rencananya juga besok satu lagi peralatan PCR dari Surabaya, dari Badan POM atau Balai POM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya, akan tiba juga besok melalui penerbangan Garuda. Mudah-mudahan di besok sudah kita terima dan itu menjadi yang melengkapi lagi sarana yang ada pada kita. Sedangkan untuk lab swab yang satunya yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Sika, tentu kalau itu sudah ada tentu kita bersyukur. Itu berarti bahwa setiap region yang ada di Nusa Tenggara Timur bisa melakukan pemeriksaan swab-nya. Tetapi kalau belum, ya silakan dikirimkan ke Kupang, karena nanti kalau dua-duanya nanti kita bisa lakukan, itu berarti kapasitasnya untuk seluruh Nusa Tenggara Timur bisa kita lakukan pemeriksaan dan kita bisa memberikan feedback secara cepat kepada rumah sakit yang mengirimkan hasil swab-nya ke provinsi. Dari sisi tenaga, kita sudah memiliki 2 tenaga ahli, dokter spesialis patologi klinik, dan 6 tenaga atau petugas laboratorium, dan sudah dilakukan on the job training dari pusat, baik dari Puslit Bankes, dan juga besok akan juga dilakukan lagi koordinasi melalui media dari lembaga Eijkman dari Jakarta, dan mudah-mudahan tidak ada kendala dari sisi tenaga yang melakukan atau yang mengoperasikan pemeriksaan swab itu, dan mudah-mudahan hasilnya bisa segera kita. Baik Bapak, baik, terima kasih Pak Domi. Saya pikir penjelasannya karena memang beberapa waktu lalu waktu Pak Gubernur memberikan pers release itu menyatakan bahwa itu sekitar akhir bulan. Jadi memang ini hari ini tanggal 29, kita berharap bahwa lebih cepat karena memang ya kita berpacu dengan waktu tentu. Dan sekarang saya mau ke Pak Git, Bupati Sumba Timur. Bapak, ini kita berbicara tentang transportasi, tentang bagaimana mengirim sampel dari Sumba ke Kupang atau mungkin ke Flores. Nah, bagaimana persiapan di Sumba Timur dalam artian koordinasi dengan pihak penerbangan? Karena pasti kalau dulu kan katanya hanya lewat Garuda, kalau saya tidak salah. Nah, bagaimana dengan airline yang sementara ini masih diizinkan terbang di NTT? Apakah memang memenuhi standar atau sudah disepakati untuk mengangkut sampel-sampel kita? Terima kasih, Pak Git. Ya, terima kasih. Kalau dari Sumba Timur, persoalan swab ini menjadi persoalan yang krusial. Kami berharap sebenarnya seperti apa pernyataan Pak Gubernur, kalau bisa akhir bulan ini, akhir April ini sudah ada di Rumah Sakit WZ Johannes Kupang, sehingga kita tidak berpikir lagi ke Surabaya. Yang lalu kami sempat kirim itu melalui Wings Air, dan itu satu yang kami kirim dan hasilnya sudah kembali dan negatif, puji Tuhan. Kami tadi pagi baru mengirim 10 lagi sampel swab itu melalui Demonim Air, diterima oleh Laboratorium Kesehatan Kupang. Kami harap bantuan Pak Kadis Kesehatan Provinsi untuk bisa bagaimana caranya untuk bisa sampai ke BBTKR Surabaya untuk diperiksa. Ya. Saya termasuk yang tidak menyatakan kepada masyarakat Sumba Timur bahwa kita sudah hijau kembali. Saya tetap anggap saja kita sudah merah. Ya, untuk bisa, karena kalau sudah hijau kembali akan makin banyak orang yang jalan ke pasar, jalan ke pantai dan sebagainya. Ya, kami saat ini Sumba Timur ada 36 orang ODP. ODP itu
yang kami isolasi sekarang di salah satu puskesmas, itu selain yang diisolasi di rumah sakit. Yang diisolasi di rumah sakit sekarang ada 11 orang. Yang di puskesmas itu ada 17 orang. Di puskesmas itu hasil rapid test yang hasilnya negatif, tetapi dengan screening yang suhu tubuhnya 38 dan ada batuk, pilek, demam dan sebagainya. Itu kami isolasi di salah satu puskesmas. Dan semua biaya ditanggung oleh pemerintah selama 14 hari. Ada yang sudah keluar. Total sebenarnya ada 113 orang, tinggal 36 sekarang yang ODP seluruhnya. Kemudian yang di rumah sakit sekarang ada 11 orang, 2 PDP, yang 9 itu OTG. Dari hasil rapid test itu reaktif positif. Nah, ini yang kami kirim sampel swabnya itu tadi pagi. Dan itu sudah diterima di Laboratorium Kesehatan Kupang. Kami berharap ya bantuan Pak Kadis Kesehatan untuk bisa diterbangkan ke Surabaya untuk diperiksa. Kemudian kami berharap memang secepatnya itu penetapan Rumah Sakit St. Yohanes itu sebagai tempat pemeriksaan swab, gitu Pak. Karena ini yang menjadi krusial untuk kita. Kami di kabupaten kami tetapkan ini PDP, ini OTG, diambil sampelnya kalau tidak bisa diperiksa cepat itu sama. Ya, saya kira itu dari Sumatera Timur. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Git. Jadi memang itu pertanyaan kita memang bagaimana mempercepat proses turnaround sampel sehingga kita bisa mengetahui. Karena memang ada komentar bahwa kita jangan-jangan bukan zona hijau tapi zona gelap. Karena kita proses pengambilan sampel kita sangat lama sehingga kemudian kita tidak tahu. Nah, ini memang tantangan bagi kita semua. Nah, saya mau tanya juga ke Wakil Wali Kota Kupang. Karena Kupang itu merupakan transito dari semua orang. Nah, kita bersyukur karena per 24 kemarin pesawat sudah dilarang untuk terbang, tapi antar NTT masih ada. Dan bagaimana Kota Kupang itu mengambil langkah sebagai connecting city antara kota-kota lain di NTT, termasuk di dalamnya bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Mungkin Pak Hermanus, silakan. Baik Pak Herman, Pak Bupati semua, Pak Kadis Kesehatan ya, selamat malam. Jadi kalau menyangkut pengiriman dari Kota Kupang itu kita berkoordinasi dengan provinsi. Jadi apa yang dijawab oleh Pak Dr. Domi tadi include Kota Kupang. Itu penjelasan. Tapi begini Pak Herman ya, Bapak Ibu. Warga saya memang orang sinis terhadap NTT karena kita negatif. Ya. Saya sendiri sebagai dokter saya tidak beranggap sinis, Pak. Jujur. Negatif itu ada dua. Negatif murni dan false negatif. Yang orang sinis sama kita itu adalah false negatif, Pak. Negatif. Artinya negatif yang palsu. Nah, kenapa negatif palsu bisa terjadi? Ada tiga penyebab false negatif. Yang pertama adalah teknik pengambilannya. Ya, teknik pengambilan swab itu karena itu memang butuh keahlian dan skill. Yang kedua, medianya, Pak. Media pengiriman, ya. Lalu yang ketiga, itu tentu tenaga laboratorium. Nah, Pak Herman dan Bapak Ibu dan mungkin warga masyarakat, saya tidak mau terlalu berteori karena saya bukan ahli. Saya mau katakan begini, Pak. Kalau memang benar kita negatif, lalu apa yang dipermasalahkan, Pak? Lalu kita sinis. Nah, begini, Pak Herman. Wabah COVID ini ada satu kata yang sangat menentukan, itu menghebohkan. Wabah itu menghebohkan, Pak. Kalau dia tidak heboh, bukan wabah, bukan bencana. Dan kalau wabah penyakit, Pak, ada dua aspek yang menghebohkan. Yang pertama adalah kematian, dan yang kedua penderita. Sekarang Pak Herman, ini Pak Domi ada di situ, atau Bapak Bupati Sika Bupati, mana orang yang sakit pilek rame-rame di NTT selama 1 bulan terakhir ini? Di mana ada kematian yang beruntun seperti tempat lain? Kan tidak ada, Pak. Karena biar wabah, Pak, dua aspek itu menentukan. Kematian
dan penyakit. Oleh karena itu saya di Kota Kupang saya berterima kasih dulu Pak. Laboratorium menyusul. Tetapi dari aspek klinis sebagai dasar ilmu kedokteran itu menentukan bahwa memang tidak ada gejala. Kenapa kita takut? Kenapa kita mesti harus positif-positif semua? Memang orang sinis, tapi itulah media, itu teknologi. Nah, apa yang dibuat oleh Pak Gubernur, kami di kota ini juga tidak berbeda jauh. Kami ada 3 aspek, Pak, membuat kota ini negatif. Nah, sebelum itu Pak Herman, saya mau koreksi dulu. Istilah zona merah hijau itu dari mana? Tidak ada undang-undangnya, Pak. Jadi tidak ada satu aturan undang-undang yang menyebut ada zona hijau, ada zona merah. Itu hanya pewarnaan kita. Bapak boleh lihat di undang-undang karantina, di PSBB, tidak ada satu kata yang menentukan kita itu zona merah atau zona hijau. Coba dilihat. Jadi penggunaan itu saya kira tidak benar. Ya, anehnya di perhubungan ada zona hijau, zona merah. Di PSBB tidak ada, Pak. Nah, ini jangan ada kerancuan. Bagi saya, NTT adalah daerah Indonesia, dia positif. Kasusnya yang 0, Pak. NTT positif COVID, Pak. Kasusnya yang 0. Jangan kita putar balikkan. Nah, di kota ini, ya, saya kira seperti provinsi, saya juga ikut memantau di bandara. Saya pergi periksa, Pak. Kita ada 2 thermal scanner di sana. Thermal scanner yang memang akurasinya tinggi. Sekarang baru orang pakai thermal gun kan Pak, seperti pistol tempel di dahi. Tetapi bandara kita sendiri Pak, saya harus akui bahwa teman-teman kita di KKP itu profesional. Mereka punya 2 thermal gun yang saya sudah tes semua Pak. Kalau HP dia warna merah Pak. Saya gosok-gosok tangan dia warna merah, berarti dia panas. Jadi kalau ada yang lolos, memang pada waktu itu dia tidak demam. Dia tidak demam seperti kasus 01. Dia masuk, memang dia tidak demam pada tanggal 22 itu. Belakangan baru mulai muncul. Kan begitu. Jadi singkat kata, apa yang dibuat oleh Pak Gubernur dan saya kira kita di kota ini tidak berbeda jauh. Mengenai pengiriman, ya saya dengar hari Jumat ini ada penerbangan Garuda. Tadi ada 18 swab yang diambil. Kami rencana mau kirim. Kalau koordinasi dengan dinas provinsi, kalau memang besok ada Garuda, ya kita kirim. Nah, dan Lion kan katanya akan ada 3 Mei lagi, tetapi kita tunggu keputusan lebih tinggi dari pemerintah pusat. Begitu Pak Herman. Ya, jadi kembali kepada isu negatif, oke, kita bisa mengerti. Tetapi kalau memang faktanya Pak, ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir ini penjelasan dari pemimpin wilayah sekaligus dokter memberikan kami ketenangan dan memang definisi seperti itu kami awam memahaminya bahwa kita sementara sembuh. Tapi yang paling mungkin poin yang mau saya angkat dari diskusi ini adalah juga sekaligus menjawab pertanyaan bahwa kapan kira-kira tadi Pak Domi sempat menyinggung. Ini saya mau tanya Bapak Pak Dominikus Minggu Mereh sebagai kepala dinas yang juga tentu membawahi rumah sakit WSET Yohanes. Nah, pertanyaan kita adalah ketika barang ini sampai yang tadi dikatakan kalau lebih cepat lebih baik, itu kira-kira turnaround sampelnya itu kira berapa hari, sehingga kemudian kita bisa cepat mendapatkan informasi. Iya, Pak Herman, ya kita semua doakan supaya segera lab ini beroperasi ya. Kalau besok rencananya 1 alat PCR lagi yang di Surabaya itu tiba, kita harapkan tanggal 2 ini dalam informasi yang kita dengar, tanggal 2 itu rencananya reagen untuk PCR pertama itu tiba, sehingga kita harapkan supaya langsung mulai action yang swab yang ada di saat ini yang belum dikirim ya, yang baru akan direncanakan pengambilan swabnya ya, kita sudah bisa langsung lakukan pemeriksaan. Dari penjelasan sejawat kita dokter spesialis patologi klinik itu
waktu pemeriksaan itu kurang lebih 7 jam dengan kapasitas satu alat itu 24 sampel. Nah, kita memang perkirakan untuk satu alat itu kurang lebih 48 sampel bisa kita selesaikan untuk satu hari. Kita memang tidak memaksakan untuk 3 shift sekaligus oleh karena tenaga kita masih terbatas, sehingga kita harapkan bisa mengakomodir permintaan atau kiriman dari kabupaten yang nanti mekanisme untuk kita menjawabnya ke kabupaten memang kita ada dari standar operasional prosedurnya, hasil pemeriksaan sampelnya kita memang harus kirim juga ke Kementerian Kesehatan. Nanti notifikasi atau hasilnya yang kita kirim ke sana itu setelah kita kirim nanti menjadi bahan untuk juru bicara gugus tugas COVID-19 nasional, mereka yang akan menyampaikan ke halayak. Namun demikian, macet. Ada macet sedikit. Allah. Bapak Domi agak macet Ya. sedikit. Ya. Agak macet. Ya. para kabupaten, kepala dinas kabupaten untuk diumumkan untuk teman-teman kabupaten untuk melakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang kita kirim. Kita juga akan mengirimkan juga ke gugus tugas apabila nanti laboratorium kita sudah berfungsi. Demikian Pak Herman. Terima kasih banyak. Saya mau kembali ke Dr. Herman dulu. Tadi kita bicara, Bapak menyinggung tentang false negatif dan false positif. Nah, dalam situasi seperti ini atau sesuai pengalaman Bapak dan juga mungkin yang sepengetahuan yang ada di dalam dunia medis itu, Bapak, kira-kira berapa persen kita bisa mendapatkan false negatif dan false positif dengan situasi seperti ini? Begini, jadi seperti saya katakan tadi Pak Herman, jadi dia negatif atau false negatif itu atau false positif, ya bisa juga positif palsu, tergantung kepada 3 hal tadi itu Pak. Medianya tadi itu, reagennya tadi, teknik pengambilannya, dan pengalaman saya tidak lebih dari 10%, ya. Tapi entah nanti kalau yang ini tidak lebih dari 10% begitu, ya, di laboratorium. Bisa saja angka itu lebih tinggi Pak, kalau teknik pengambilan kita itu salah atau medianya, kulturnya itu mutunya jelek. Tapi kalau semua bagus, kenapa kita takut? Ya. Jadi memang orang skeptis. Kalau saya jujur, kalau saya di Kota Kupang ini Pak, tidak ada penderita Pak. Ada kematian dicurigai bukan karena COVID. Tidak heboh. Saya aspek klinis saja. Mungkin karena saya dalam grassroots dengan masyarakat. Begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sekarang saya mau ke Pak Gideon. Pak Gideon, sebenarnya kalau kami di Kupang sini itu orang mengeluh tentang karena kita tidak boleh keluar, batasi ruang gerak. Nah, masyarakat di sana bagaimana situasi kita? Terlebih masyarakat kita tentang mata pencaharian mereka. Karena di samping dampak untuk kesehatan, kita juga punya dampak sosial dan ekonomi. Itu yang kemarin saya sempat menyinggung. Ini penyakit ini memang sumbernya virus, menyerangnya tubuh, tetapi kenanya itu semua, Pak. Mari Pak Git, mohon ada tambahan sedikit. Terima kasih. Informasi soal aktivitas ekonomi masyarakat tetap saya berjalan. Siang, malam memang kami batasi sampai jam 9 malam. Itu aja. Sedangkan aktivitas tempat-tempat wisata itu memang kami tutup semuanya. Tidak boleh ada yang kita menjaga berbagai hal. Untuk aktivitas di pasar tradisional tetap saja jalan. Tentu kita himbau untuk tetap jaga jarak dan menggunakan masker. Ya, kita mau keluarkan instruksi juga untuk semua wajib menggunakan masker. Ya, semacam Pak
wakil wali kota tadi mengatakan, ya ini beliau kan dokter, kami ini bukan dokter. Ya, sehingga kami tetap menyampaikan ke masyarakat ini loh bahayanya ini. Ya, kalau dokter mungkin beda ya. Jangan marahin Pak Wakil Wali Kota ya. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Tetap bahaya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya ke Bapak Bupati Sika. Ini saya cari dulu, saya punya pertanyaan nih Bapak. Nah, bagaimana koordinasi sejauh ini antara Kabupaten Sedaratan Flores dan juga Bupati-Bupati Sedaratan Flores? Seperti kemarin di Sumba itu mereka bikin MOU kerjasama. Nah, bagaimana kerjasama juga di daratan Flores antara bupati-bupati dan tentu juga koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi seperti yang tadi sempat Pak Robi singgung. Silakan. Baik, terima kasih Pak Herman. Yang pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kupang. Jadi belum ada satu bukti pun bahwa kita ini sudah terkena wabah COVID-19. Tetapi kita masuk dalam upaya pencegahan, ini sangat penting. Jadi koordinasi itu sangat dibutuhkan. Karena virus ini dibawa bukan terbang sendiri, tapi dibawa oleh manusia. Jadi kami Sika atau Mamere yang letaknya persis di tengah-tengah Pulau Flores, ini perlu koordinasi paling tidak beberapa kabupaten tetangga seperti Flores Timur, Lembata, Nagekeo, dan Ende. Nah ini kita sudah lakukan koordinasi, walaupun tidak melalui MOU, tetapi lewat tugas masing-masing gugus tugas. Hingga kita koordinasi selalu adanya penjagaan secara ketat di setiap perbatasan, para penumpang atau para pemudik, ya ini kita harus betul-betul kita screening mereka. Jadi dan itu kita lakukan karantina, koordinasi antara kabupaten, melihat perkembangan, saling bertukar ya kebutuhan fasilitas. Misalnya mereka kekurangan rapid test, ya kita bantu kirim. Karena ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak bisa Sika sendiri. Karena kalau bahaya untuk Ende itu bahaya juga untuk Sika. Ya, itu. Ya, terima kasih Pak Robi. Saya ke Pak Dr. Domi dulu. Pak Dokter, ini ada satu saya baca di media pagi ini menyatakan bahwa orang Indonesia itu jangan dianggap remeh. Karena harusnya negara sebesar ini korbannya tidak berjatuhan sesedikit yang sekarang ini, termasuk NTT tentunya. Nah, salah satu alasan yang mereka berikan adalah kita sudah terbiasa menghadapi bencana. Dan alasan lain lagi adalah solidaritas kita dan juga kerjasama untuk saling membantu. Kerjasama untuk saling membantu. Ya, siapa Pak? Kerjasama untuk saling membantu itu sangat baik. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana koordinasi antara pemerintah provinsi untuk melibatkan kabupaten-kabupaten dan juga melibatkan para pemangku kepentingan untuk kerjasama ini? Karena ternyata itu adalah keunggulan kompetitif kita. Silakan Bapak. Itulah Pak Herman sudah jawab tadi barusan statementnya. Itulah salah satu keunggulan kompetitif kita, pemerintah Nusa Tenggara Timur, di mana pemimpinnya Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota punya komitmen yang sama bahwa COVID-19 itu harus ditangani secara bersama-sama, secara terkoordinasi, integrasi, dan kolaboratif tentunya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati Sika. Apa yang terjadi di Sika misalnya, ya kita juga perlu waspada karena penyakit itu tidak ada bordernya, tidak ada batas wilayah. Ya Pak Herman ya. Nah, oleh karena ciri kekhususan COVID-19 itu penyebarannya dari orang ke orang, maka kita perlu lakukan upaya-upaya preventif sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati Sika. Ya. Jadi untuk kita memutuskan mata rantai infeksi, tentu kita harus melakukan pembatasan-batasan ruang gerak ya, antara orang dengan orang tentunya. Oleh karena itu, maka strategi physical distancing dan social distancing menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Nah,
Selain itu, koordinasi kita dari provinsi dan kabupaten kota, provinsi itu merupakan perpanjangan tangan dari pusat, demikian juga perpanjangan tangan dari kabupaten kota untuk kita menyampaikan ke pusat. Saya kasih contoh ketersediaan sarana prasarana, alat pelindung diri, demikian juga rapid test, kemudian percepatan untuk penyediaan swab untuk pemeriksaan swab itu menjadi bagian dari koordinasi kita untuk meminimalisir kejadian COVID-19 di NTT. Yang kedua, memang Pak Herman, kita memang secara bersama-sama harus melakukan strategi-strategi yang terpadu. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ya kewaspadaan dini, deteksi dini menjadi hal yang sangat penting. Dan ini sudah dilakukan di kabupaten-kabupaten, Pak Herman. Ada banyak modifikasi lokal spesifik yang sudah dilakukan oleh para bupati dan wali kota Kupang dan wakil wali kota Kupang, saya kira, yang dengan lokal wisdom yang mereka lakukan di sana. Kita gembira, ada isolasi yang terpusat, ada yang menggunakan seperti di Sika rumah jabatan menjadi tempat isolasi. Tapi ada beberapa daerah sekolah jadi tempat isolasi. Ada juga sarana-sarana ibadah jadi tempat isolasi. Ini hal yang sangat baik. Nah, kami di provinsi, Pak Herman, saya sendiri dengan teman-teman di tingkat provinsi, kami menghimpun tenaga-tenaga expert untuk mengkaji. Karena pertanyaan besar adalah yang disampaikan secara nasional, kenapa sih NTT ini baru satu? Ya. Jawabannya nanti di pertemuan berikut, Pak Herman, kalau kita masih ada sarana untuk diskusi ini. Karena saya sudah menyampaikan ke teman-teman, coba kita lakukan kajian retrospektif. Mulai saat pertama kejadian ini terjadi di nasional, di tingkat nasional, sejak awal Maret, pada saat sekarang, ya secara cross-seksional maupun nanti prospektif. Pada saatnya nanti kita harus bisa melakukan forecasting, meramal. Berapa bulan lagi sih kira-kira di Nusa Tenggara Timur manakala variabel migrasi in tidak datang, misalnya tidak pada saat nanti kebijakan untuk membuka kembali tempat-tempat perhubungan, misalnya perhubungan udara dibuka, laut dibuka kembali karena di wilayah-wilayah daerah lain terjadi penurunan kasus. Nah, kita di NTT harus siap. Manakala itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus mengkaji sampai di sana, Pak Herman. Nah, oleh karena itu saya kira dengan semua saja yang memiliki kompetensi, mari kita sama-sama kita di tempat posko, ya posko COVID-19 provinsi, dan juga kami dengan Kota Kupang selalu kita koordinasi dengan baik. Melalui Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, kita bertemu Pak Sekda Kota, Sekda Provinsi, kita bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan antisipatif ke depan. Manakala terjadi eskalasi, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi yang masih tetap stabil, flat, apa yang kita lakukan. Sudah kita bicarakan, termasuk mobilisasi resources, Pak Herman. Saat ini perlu saya sampaikan kepada forum ini, ketersediaan APD kita sudah cukup banyak. Kemarin datang lagi dari gugus tugas nasional. Tapi bagaimana kita mau kirim secara cepat ke kabupaten? Kita sarana perhubungan udara kita saat ini tutup. Atau kita sudah buka, tetapi kru pesawatnya saat ini belum ada di sini. Nah, namun demikian kita tetap mencari peluang-peluang yang mana kita lakukan agar supaya seluruh kebutuhan teman-teman di lapangan itu bisa terpenuhi. Demikian Pak Herman. Baik Pak Domi, saya mau tanya Pak Robi dulu dan mungkin nanti dengan Pak Git juga.
sebagai mereka yang di luar pulau, di Pulau Timur. Karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Domi, barang-barang itu sudah sampai, tapi pengirimannya terhambat. Sementara yang kami tahu dengar-dengar nih Pak, bahwa APD untuk para petugas kesehatan itu di kabupaten terlebih di puskesmas itu masih kurang. Nah, bagaimana cara untuk mempercepat ini? Pak Robi dulu. Oh, baik. Jadi untuk APD sebenarnya sebelum penutupan penerbangan kami sudah mengantisipasi. Jadi kita lakukan refocus, kita alokasikan 47 miliar untuk pencegahan dan penanganan dampak sosial ekonomi di SIKA. Ya. Itu kurang lebih 27 miliar untuk kesehatan dan itu sudah dipesan, sebagiannya sudah tiba di SIKA. Kita juga mendapatkan banyak bantuan dari gugus tugas nasional. Untuk sementara di SIKA APD tersedia cukup. Ada gangguan sinyal dari Pak Robi. Oh ya, baik. Jadi di SIKA untuk sementara ketersediaan APD mencukupi karena sebelum penutupan penerbangan kami sudah mengantisipasi. Dalam situasi ini sebenarnya kita gerak cepat itu sangat dibutuhkan. Karena semua kemungkinan yang tidak terduga yang akan terjadi ke depan kita belum tahu. Jadi hari ini bisa kita siapkan sesegera mungkin. Gitu. Putus. Ya, Pak Herman. Ya. Mana Pak Herman? Terputus. Kupangnya masalah. Ya, jadi untuk sementara yang kita hadapi sekarang adalah dampak sosial ekonomi. Jadi masyarakat tidak sabar lagi. Ini dampak daripada social distancing, kemudian pembatasan sosial berskala besar. Semua pada di rumah, kemudian aktivitas ekonomi juga ini tidak berjalan. Dampak yang kita rasakan sekarang adalah masyarakat, terutama mereka yang rentan, itu sudah mengalami kesulitan hidup ekonomi. Sehingga kita perlu mempercepat ya untuk melakukan social safety net. Jadi memberikan bantuan secepatnya. Ini yang menjadi kendala sekarang itu. Ya, Pak Herman belum bisa kita hubungi. Minta maaf Pak Robi, kita terputus. Bisa dijelaskan sedikit lagi Pak Robi? Pak Robi? Sika lagi yang putus. Mungkin kayaknya Sika putus. Saya kembali ke Pak Bupati Sumba dulu. Pak Git, silakan mohon tanggapannya tentang pertanyaan saya tadi. Ya, terima kasih Pak Herman. Memang kesulitan kami hadapi khusus di Sumba karena penerbangan yang tidak ada lagi yang dari barat. Hanya pesanan kami yang terkait dengan rapid test, swab kits, dan APD itu menjadi kurang. Mungkin APD tinggal untuk 1 bulan. Kami berharap nanti melalui Pak Kadis Provinsi, ya, khusus untuk rapid test, karena ini kami butuh cepat rapid test ini. Karena kami setiap penumpang yang turun kapal laut atau sekarang kapal laut tidak ada lagi, dari bandara itu kita lakukan rapid test. Karena itu walaupun itu tidak langsung kita anggap positif, tetapi itu sangat membantu untuk kita bisa menetapkan ini ODP, PDP atau OTG. Dan kan aktivitas ekonomi masyarakat saya kira sebagaimana saya katakan tadi tetap berjalan. Memang kita himbau untuk tetap menjaga jarak. Sampai malam hari itu kita batasi sampai jam 9 malam. Ya. Saya kira itu dulu informasi dari saya. Terima kasih banyak Pak Git. Ini saya mau tanya Pak Hermanus, karena Pak Hermanus sekali lagi sebagai Kota Kupang ini, ya ibu kota provinsi, dan Bapak banyak anak-anak yang tidak pulang. Nah, ini ada pertanyaan dari satu pemirsa atau penonton atau peserta kita di sini. Dia tanya, dia namanya Ino Sadipon. Dia tanya, tolong perhatikan warga yang
di luar daerah yang kena dampak. Nah, banyak anak-anak yang tidak pulang dan mereka tentu tidak punya KTP Kota Kupang. Nah, bagaimana strategi Kupang mengatasi ini? Seperti ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Herman. Jadi begini, Pak Bupati, dua bupati tadi bicara tentang social safety net. Kita juga sudah punya rencananya 1 Mei ini kita launching ya. Jadi tiap orang yang kena dampak itu kita beri mereka 300.000 voucher kerjasama dengan bank. Jadi dia akan mengambil beras dan telur pada ini. Dan ini jumlahnya kira-kira 23.000 kepala keluarga. Ya, itu warga Kota Kupang. Nah, persoalannya memang adalah warga Kota Kupang yang tidak ber-KTP. Kalau dia sudah melapor ke RT atau ke RW, Hermanus. ya. Yang dimaksud Bagaimana? mahasiswa yang di luar. Mahasiswa, ya betul. Saya mengerti dan kalau mereka mesti terdaftar di RT RW kita karena kalau tidak kami tidak bisa mengetahui dia. Dia segera melapor ke RT RW, kami akan membantu. Kami ada target lebih 7.000 terhadap mereka-mereka itu. Ya. Tetapi jujur verifikasi dan validasi kami hanya dulu kepada non penerima manfaat. Ya, keluarga penerima manfaat. Itu ada kira-kira 23.000. Dan kalau diperkirakan tambah 5.000 lagi, kita masih coba. Tapi kalau memang misalnya mahasiswa dari luar, dia silakan lapor melalui RT-nya, Pak. RT RW. Kami akan verifikasi validasi. Contoh, 2 hari lalu, saya menerima 900 pemulung. 900 kakak pemulung. Kami konfirmasi di RT RW. Apakah nama-nama mereka itu sudah ada di dalam keluarga yang diusulkan. Ber-KTP dan non-KTP. Memang Pak Herman, saya kira yang menggampang sekali adalah yang ber-KTP atau yang punya kakak. Sehingga pendataan kami gampang. Jadi yang belum ber-KTP atau tidak, itu memang susah sekali kami validasi. Berapa lama dia kuliah? Misalnya. Itulah makanya kami sejak awal dihimbau. Semua yang mau datang kuliah ini, minta surat pindah. Kan ada NIK itu kan tidak susah. Kita berkoordinasi dengan bupati yang lain, gampang kami keluarkan. Tapi kalau dia tidak melapor ke kami, ya agak sulit. Sekarang baru tahu kebutuhannya kan Pak. Nah, ini moga-moga ini pelajaran untuk mereka dan untuk pemerintah juga. Begitu. Jadi kami akan membantu. Bupati Lembata dan minta. Coba kita akan cari tahu. Tapi kalau mereka tidak terkoordinir dengan baik, saya kira siapapun wali kotanya sukar mengetahui. Karena kita tidak tahu dia di mana Pak. Ya kan? Dalam keadaan begini baru dia cari RT RW. Dia tidak lapor ke RT juga. Ya hanya kos-kosan saja. Jadi memang itu persoalan. Nah, ini barangkali COVID ini membuat kita tertib. Termasuk tertib kependudukan. Ini memang alam sudah memberi pelajaran bagi kita. Ya, jadi kami akan melayani. Kalau ada satu laporan tersendiri, kita dengan senang hati. Kami juga tidak besar, hanya 300.000 saja. 300.000 per bulan untuk 3 bulan ke depan. Karena uang kami hanya 48,5 M. Dan social safety net itu hanya sekitar 25,5 M. Dan 29,5 itu untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Ini tidak gampang untuk di kota ini. Begitu Pak Herman. Jadi kalau memang ada yang begitu silakan. Kami akan membantu. Tapi terkoordinir dengan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Itu saya pikir itu satu kabar gembira untuk anak-anak mahasiswa yang sekarang kebingungan. Karena banyak yang mau pulang tapi pikirnya nanti sampai di sana karantina tercemar juga. Kasihan sayang orang tua. Tetap di sini juga ya agak rumit. Ya, tapi saya pikir ini satu kebijakan yang lumayan bagus. Karantina yang dari mana? Kalau dari sini ke Maumere kan dia tidak perlu karantina, Pak. Dia isolasi karantina daripada menyusahkan orang. Misalnya dia pulang. Isolasi kita mandiri. kan bukan daerah. Iya, isolasi daripada ditampung kan kasihan. Jadi ini hanya pemikiran saja. Ya, saya kalau datang dari Sumba saya tidak isolasi. Saya kembali ke isolasi mandiri. Supaya jangan membuat ada rasa takut pada masyarakat. Ya, begitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Dan ini saya juga mau nanyakan ini ke Pak Domi sebagai
gugus tugas. Karena sebenarnya saya lihat di keputusan gubernur atau apalah surat itu tidak menyatakan berbicara tentang aspek ekonominya, hanya fokus kepada kesehatan. Dan bagaimana kita menjembatani ini hal-hal yang non teknis seperti ini. Silakan Bapak. Fokus di Halo. di aspek ekonomi, juga social safety net juga dibicarakan. Dan di gugus tugas kami di tingkat provinsi itu ada divisi yang berkaitan dengan ekonomi dan social safety net. Jadi seperti itu Pak Herman. Jadi tidak hanya semata-mata penyiapan budget hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk dua aspek yang lainnya, saya kira. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Pak Herman, Domi. saya boleh omong sedikit? Saya bisa, silakan Pak. Saya bisa omong sedikit. Ya. Gini, saya kira semua Pak Gubernur, Pak Bupati, kami semua sudah diarahkan Pak oleh Menteri, ya, dari pusat. Ada 3 aspek yang diurus oleh Gubernur, semua kepala daerah di Indonesia. Yang pertama adalah aspek kesehatannya, kedua masalah ekonominya, ketiga social safety net. Mungkin bupati atau gubernur tidak menyebut karena tidak perlu, tapi ada Pak, kebijaksanaan kami semua tertuang di dalam refocusing dan realokasi. Ada itu. Jadi kalau masyarakat pertanyakan, jangan khawatir. Semua kepala daerah sudah diarahkan dan rasionalisasi anggaran itu untuk 3 aspek tadi itu. Kesehatannya yang kita bantu, pembangunan ekonomi, dan social safety net. Makanya Pak Bupati Sika, Bupati berbicara tentang ini. Ya karena memang arahannya sama Pak. Begitu. Terima kasih. Saya hanya mau menambah itu. Terima kasih. Terima kasih untuk tambahan. Kita sudah mau memasuki bagian terakhir dari diskusi kita. Tapi mungkin saya mau sedikit pertanyaan ke Dr. Domi dulu dan juga mungkin para bupati. Tapi ada pertanyaan dari masyarakat Pak. Mereka menanyakan kenapa yang meninggal, terutama yang PDP itu jarang diekspos. Apakah itu memang tidak penting? Padahal waktu pemakaman pakai yaitu beda caranya, standarnya standar penderita COVID. Mungkin itu dijelaskan Pak. Boleh saya jawab Pak? Ya silakan. Silakan. Silakan Pak Wakil, ya Pak Wakil Wali Kota ya betul. Jadi, Pak begini, Herman Pak. bisa jawab. Kalau kita makamkan orang PDP Pak, ya itu protokolnya itu hanya karena COVID. Bukan yang dimakamkan penderita, bukan, kami tidak memakamkan penderita. Protokol pemakaman pada saat COVID ini ada tata caranya. Begitu, kan begitu prinsipnya Pak. Saya kira kita tidak sembunyi-sembunyi Pak. Tapi kita tidak sembunyi, tapi kan tidak etis ada satu penderita itu mati karena ini kami umumkan. Oh tidak benar Pak, tidak benar, itu rahasia. Nanti keluarganya yang omong. Misalnya satu penderita kena TBC misalnya. Kan tidak mungkin pemerintah omong, oh dia mati itu karena TBC. Tidak benar Pak. Itu rahasia kedokteran. Jadi lepas mereka sendiri yang ngomong, sakit apa? Batuk-batuk darah. Biar keluarga yang omong, bukan dari mulut pemerintah. Jadi kita tidak menutup Pak, minta maaf. Saya kira tidak ada yang rahasia. Ya, terima kasih. Saya pikir terima kasih. Ini penjelasannya membuat jadi lebih clear buat kami masyarakat. Dan mungkin ini ada sedikit penjelasan ini. Kalau bukan zona hijau, kita kasih nama zona apa? Yang tadi sempat dikatakan oleh Pak Hermanus Man bahwa itu tidak ada di dalam regulasi. Tapi kami memahaminya seperti itu. Nah, regulasi kita paham itu sebagai apa? Daerah bebas kasus, 0 kasus Pak. 0 kasus. Karena tidak ada dalam ketentuannya daerah merah hijau itu tidak ada. Coba Pak Kadis nanti bisa lihat aturan, tidak ada merah hijau, tidak ada. Iya, ya memang hanya di teman-teman yang di surveillance itu Pak Herman. Iya Bapak. Di pengamatan penyakit, di pengamatan penyakit itu mereka biasanya mewarnakan wilayah-wilayah. Ya, contoh misalnya
daerah daerah malaria yang tinggi di NTT di mana-mana, di mana saja itu mereka biasanya memberikan kriteria merah, kuning, hijau itu atas dasar misalnya persentase penderita misalnya berapa persen. Nah, khusus yang COVID ini kementerian atau dari gugus tugas ya memang mereka menyampaikan bahwa wilayah yang terpapar itu digambarkan, memang mereka gambarkan, tetapi aturan sebenarnya memang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Herman tadi. Nah, di hijau itu daerah di mana kasus COVID-nya kurang dari 2. Nah, kita di NTT memang kita kan baru 1 kan. Tetapi saya tidak ingin menyambung yang ini sebetulnya soal hijau, kuning, merah. Tapi saya lebih sependapat dengan Pak Bupati Sumba Timur. Kenapa demikian, Pak Herman? Ya. Kita kembali ke belakang sedikit. Pada saat pasien 01 dinyatakan negatif, Kota Kupang ini sepi senyap. Ya. Malam kita lihat kendaraan tidak banyak yang lalu lalang. Begitu saya umumkan hari Jumat yang lalu dia negatif hasil swab yang kedua, malamnya kendaraannya banyak seperti hari-hari biasanya. Dan sekarang kita sudah rasakan, Bapak Wakil Wali Kota, kerumunan orang, lalu lalang kendaraan, dan ini yang mengkhawatirkan. Karena kita sudah tidak lagi ingat akan prinsip-prinsip social distancing dan physical distancing dan penggunaan masker yang paling penting. Kalau saya bisa menyatakan dari 10 orang di kita itu mungkin hanya 8 orang yang menggunakan masker, 2-nya enggak. Nah, ini hal yang mengkhawatirkan. Nah, satu saja nanti hasil pemeriksaan swab-nya positif, keringatan kita harus lakukan tracing kemana-mana. Nah, oleh karena itu, di forum yang baik ini, kita perlu lakukan sosialisasi lagi, hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan kerumunan massa, social distancing, physical distancing, penggunaan masker, ya itu menjadi hal yang sangat penting, karena itu tadi kita menjaga penularan dari orang ke orang ya melalui media droplet misalnya. Demikian Pak Herman. Baik, Pak Domi, ini pertanyaan dari para penonton. Mereka menanyakan kepada Bapak Domi, bagaimana kita mendapatkan informasi tentang data-data kontribusi baik dari pemerintah maupun dari swasta kepada dalam rangka penanganan COVID yang masuk ke lewat gugus. Ya. Kita ada nomor telepon hotline gugus yang sudah ada saya kira di media-media kita, dan teman-teman bisa lihat juga di selain yang ada di gugus juga ada di Medika, di hotline-nya Medika, dan di tempat lain di Dinas Infokom ada banyak dan yang sudah kita publish, dan khusus untuk bantuan-bantuan dari berbagai pihak, dari para pihak sudah tercatat dengan baik di gugus. Teman-teman bisa datang dan bisa mengakses informasi itu di gugus, di hotline gugus tugas provinsi. Kami catat dengan baik apa saja yang disampaikan, dan dilakukan selain diambil gambar, foto juga divideokan apa saja yang diserahkan oleh berbagai pihak. Demikian juga yang kita terima dari misalnya dari para donatur dari luar berupa barang, misalnya APD, hand sanitizer, lain-lainnya. Saya kira di gugus, dan ini dikoordinasi oleh Bapak Kepala
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khusus untuk itu. Nah, Pak Herman, saya mau nyampaikan call center-nya supaya publik bisa memahami. 0811 382 7710 itu yang ada di call center yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Biasanya teman-teman akan menyalurkan informasi itu ke berbagai pihak di divisi-divisi gugus tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian Pak Herman. Ya, terima kasih banyak. Itu satu informasi yang sangat baik, Pak, supaya masyarakat mungkin kalau mau bertanya, mereka bisa mencari. Dan terima kasih untuk nomor yang sudah dibagikan. Dan silakan teman-teman yang mempertanyakan itu untuk mencari yang lebih jelas ke bagian tersebut. Nah, kemudian ada yang memberi kritikan, tapi saya pikir ini masukan saja, bahwa mereka katakan bahwa ya, memang rahasia, tetapi PDP yang meninggal sudah 3 di Malaka, TTS 1 dan Kupang. Ya. Baik Pak Herman, saya kira ini harus diluruskan Pak Herman. Siap Pak, siap. Tentang PDP itu bukan diagnosa. Ya. PDP itu kita mengkriteriakan ya, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, orang tanpa gejala, ya, konfirmasi positif. Nah, khusus untuk PDP, ya. Baik. Saya kira sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Herman, Wakil Wali Kota Kupang, kita tentu tidak mempublish apa penyebab yang kematian dari seseorang ya ke halayak. Contoh misalnya kejadian PDP di Manggarai Barat, meningoencephalitis ya, disertai dengan pneumonia. Nah, kita menjaga pneumonianya itu apakah ada korelasinya dengan COVID-19. Makanya penata laksanaan jenazahnya itu COVID-19. Kenapa demikian? Karena swab kita baru kirim. Nah, hasilnya dari swab yang kita kirim terhadap beberapa jenazah yang tadi disampaikan, hasil swabnya negatif. Jadi itu penjelasan kami. Jadi tidak berarti kita menyembunyikan sesuatu informasi yang harusnya publik ketahui. Tidak boleh. Dan ini kita sudah dibatasi dengan sumpah ya. Kita sudah dibatasi dengan kode etik. Kode. Oke, demikian. Kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran. Baik. Ya, siap. Saya paham itu, Pak. Terima kasih banyak. Saya mau bertanya ke Pak Bupati Sika. Ini pertanyaan saya, Pak. Itu juga pertanyaan dari para penonton juga. Untuk Bapak Bupati Sumba Timur dan Bapak Bupati Sika. Bagaimana situasi masyarakat di wilayah kita masing-masing saat ini? Sementara kita sudah mulai nol penderita COVID lagi, apakah masih tetap berada di rumah seperti yang tadi Bapak-Bapak sampaikan atau mulai terlihat gejala makin ramai di jalan seperti di Kupang saat ini? Mungkin silakan, Pak. Mulai dulu dari Pak Robi dulu. Baik, terima kasih Pak Herman. Jadi situasi sudah mulai membaik ya, apalagi diberlakukan larangan untuk mudik. Kemudian kasus di Sika pun itu berangsur menurun. Aktivitas sekarang cenderung ya hampir normal, tetapi tetap dalam protokoler pencegahan COVID-19 di Sika. Nah, kita selalu memantau, nanti ada protokoler di pusat-pusat belanja, termasuk di pasar, bagaimana di tempat-tempat layanan publik. Nah, ini perlu kita lakukan edukasi secara terus-menerus, sehingga pencegahan di dalam wilayah Kabupaten Sika pun bisa berjalan dengan baik. Gitu. Terima kasih Pak Robi. Pak Git, mungkin ada tambahan ke kondisi sekarang di wilayah kita di Sumba Timur? Ya, terima kasih Pak Herman. Memang kondisi sekarang masih tetap sama kemarin. Himbauan untuk tetap di rumah dan menjaga jarak, ya, physical distancing dan social distancing tetap berjalan sampai sekarang. Dan
aktivitas ekonomi tetap berjalan, khususnya pagi, siang hari itu, sedangkan malam itu kami batasi sampai jam 9 malam. Saya kira itu tetap saja. Penggunaan masker tetap kami himbau untuk tetap menggunakan masker. Kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, yang sekarang ini untuk Pak Wakil Wali Kota Kupang, dari warga Kupang, bertanya tentang bagaimana untuk penjual-penjual musiman yang ada di halte depan Bank Mandiri. Apakah ada upaya penertiban, termasuk juga yang ada di Taman Nostalgia, Pak? Silakan, Bapak. Ya. Baik Pak Herman dan warga Kota Kupang sekitarnya. Saya jamin mulai besok sudah tidak ada, Pak. Kami sudah selesaikan persoalannya. Hari ini Singkat, tadi padat, dan jelas. sudah kita rapatkan, ya. Kita sudah selesaikan. Jadi itu persoalan kan bukan yang kita kan tidak melarang orang menjual, Pak. Yang kita larang itu kumpul-kumpulnya. Kumpul-kumpul. Dan tadi Pak Kapolres dengan Pak Wali Kota dengan Forkompinda sudah putuskan dan penjual para wakil besok itu jualnya online. Memang minggu lalu sudah diputuskan begitu. Jadi kalau masih ada nanti pasti kami akan tertibkan. Pasti kami akan tertibkan. Karena memang yang kita larang ini kan kumpul-kumpul dan kumpul-kumpul ini kita aturan yang tertinggi kan sementara kita maklumat Kapolri, Pak. Kan? Jadi tidak ada urusan dengan aspek-aspek lain. Itu yang pertama. Memang di Kota Kupang ini ya susah, Pak. Ya. Jadi beda kalau mungkin dengan yang lain karena kota ini ekonomi kami ini kan hanya perdagangan dan jasa. Dan halo? Ya, lanjut Bapak. Halo? Kita mendengar. Gambarnya tidak ada itu. Hilang ada, Bapak. gambar itu. Ada Bapak. Kami lihat Bapak dengan gitu. Jelas sekali itu. Tanpa Herman yang hilang itu dari saya punya. Oke. Jadi begitu Pak. Jadi memang ketakutan masyarakat warga kota itu begitu. Saya mengerti ya. Tapi kami ya ada beberapa yang kita maklum kalau misalnya dia buruh, dia tukang, dia harus keluar rumah, kan tidak mungkin kita social distancing, Pak. Dia hidup dengan dia keluar rumah. Jadi kita mengerti. Tetapi protap jaga jarak itu masih kami perhatikan. Memang di kota ini kalau tadi Pak Dr. Domi bilang 8 dari 10, kalau saya ya 4-5 dari 10, Pak. Lebih rendah lagi. Jadi kalau kita nilai orang 1 sampai 10, saya nilai kita ini masih 4 sampai 5. Banyak masih yang tidak tertib, tidak pakai masker, masih kumpul-kumpul, harus membutuhkan Pol PP, membutuhkan polisi, bahkan membutuhkan TNI untuk menertibkan. Ya. Tapi saya senang seluruh warga kota ini sudah beribadah dari rumah. Itu sudah. Tapi yang belum itu adalah upaya-upaya di keluar rumah itu. Begitu Pak Herman. Ya. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasan Pak Wakil Wali Kota. Ini ada tambahan juga. Nah, ini kepada mungkin lebih tepatnya tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Domi. Itu tapi mereka kayaknya kurang jelas. Itu tanya tentang soal kewenangan untuk mengumumkan hasil sampel swab nanti. Nah, saya pikir tadi Bapak sudah menjelaskan kalau itu nanti dikirim dulu ke pusat ya Pak ya? Atau mohon klarifikasi? Yang mana? Yang sampel swab. Siapa yang berwenang untuk mengumumkan hasilnya? Iya. Jadi pertanyaan ke siapa Pak Herman? Ke Dr. Domi dulu. Oh iya, sorry. Jadi SOP-nya memang kami melaporkan ke pusat, tetapi karena ini kan sudah di wilayah kita, jadi secara terkoordinasi kami akan menyampaikan itu ke gugus dan langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota yang ada. Supaya percepatan dalam pelaporan maupun penanganan pasien, Pak Herman, semakin lama misalnya kita menyampaikan tentang hasil swab, penanganan pasien yang saat ini ada di rumah sakit ya, penggunaan APD bisa lebih banyak lagi kan begitu. Ya. Jadi jawabannya adalah
secepatnya kita nyampaikan ke para pihak. Nah, Demikian. Bapak Domi, ini pertanyaan satu yang terakhir kepada Bapak, yaitu bahwa satu hal menjadi konsen itu kan karena reagentnya mahal, kemudian prosesnya ini. Nah, akhirnya apakah tes itu nanti selektif atau diberikan kepada secara masif? Ini mungkin bisa dijelaskan apa prioritas untuk tes swab di NTT? Apakah sama protokolnya kayak di nasional? Yang Pak Herman maksudkan rapid test berarti yang masif itu. Bukan, yang nanti swab. Tidak. Swab hanya tertentu saja. Kalau swab tidak, Pak Herman. Ya. Kalau swab tidak sesuai dengan indikasinya tentu indikasi pengambilan swab itu kan misalnya pasien yang EDP, misalnya pasien yang sudah dirawat, kemudian yang sudah hasil rapid testnya positif, ya itu yang harus di swab. Jadi swab itu tidak kita lakukan secara massal. Kalau dia tidak menunjukkan gejala, kenapa kita harus swab begitu ya? Tapi yang mungkin yang lebih dekat yang pertanyaan Pak Herman itu kaitannya dengan rapid test. Saya kira tadi para bupati sudah sampaikan. Ya, ada misalnya dari para saudara kita yang datang dari wilayah terpapar, yang mungkin tidak menunjukkan gejala, dan kita merasa bahwa mereka ini kita kita melihat ini kita harus lakukan rapid, kita rapid. Nah, risikonya setiap kali rapid yang positif kita wajib lakukan swab, Pak Herman, agar supaya kita ketahui betul apakah yang bersangkutan ini COVID atau tidak. Jadi memang kita harus siapkan reagen-reagen yang ada, tapi tentu tidak bisa untuk semua, tentu sesuai dengan indikasinya. Demikian Pak Herman. Baik, terima kasih banyak. Mungkin saya mau Pak Domi mau nanya sedikit nih. Kapan kira-kira Pak Gubernur bisa bersedia untuk hadir ngobrol-ngobrol di fun seperti ini? Saya kira Bapak Gubernur selalu harus ada komunikasi tentu Pak Herman. Nah, tentu kita teman-teman dari lembaga ini, forum akademi dan lain-lain, Pak RC bisa menyampaikan. Saya kira kami juga menyampaikan banyak terima kasih untuk teman-teman, karena beberapa waktu yang lalu juga Pak Ecit dan teman-teman juga secara proaktif ke posko atau gugus tugas. Saya ingat awal sekali kejadian COVID-19 kita juga mendapat dukungan, terutama buku pengalaman penata laksanaan COVID-19 di Wuhan, dan itu kami teruskan ke teman-teman menjadi referensi untuk semua kita di NTT. Demikian Pak Herman. Ya, terima kasih banyak. Jadi ini berurusan dengan partisipasi multi pihak ini Pak. Ada satu ibu meminta kalau memang dia punya keahlian di bagian biologi molekuler dan dia siap membantu. Namanya Ibu Fima Inaboy. Jadi mungkin nanti kami catatkan saja, nanti kita bisa teruskan, bisa dimanfaatkan kita punya, mereka mau berpartisipasi sebagai bagian dari kepedulian. Silakan datang ke posko. Ya, terima kasih banyak Bapak. Itu konfirmasi yang kita harapkan, dan kita masuk ke closing statement, dan intinya kita adalah bagaimana kita berusaha untuk mengoptimalkan tes swab, dan sebenarnya Forum Akademia NTT juga berusaha untuk berkontribusi lewat rekan kita Pak Ben Tarigan bersama para mahasiswanya. Mereka menghasilkan satu mesin yang digunakan untuk mensterilisasi alat-alat APD yang sudah digunakan, masker, khususnya masker.
ya yang N95 yang bisa disteril dan mereka siap untuk kontribusikan. Mungkin nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Barangnya ada di studio saat ini, tapi ya itu menjadi satu bagian dari kontribusi akademia untuk bagaimana kita bersama-sama. Karena kita tadi katakan bahwa solidaritas adalah kekuatan kita di dalam kenyataan bahwa kita minim fasilitas. Nah, karena itu mungkin kita masuk kepada bagian terakhir dari diskusi kita. Saya meminta Bapak-Bapak, saya mulai dulu dari Bapak Bupati Sika, Pak Robi Idong, bicara tentang bagaimana strategi kita untuk menjaga dan mengurangi. Karena sekali masuk kita repot. Ini mirip-mirip dengan ini kuda Troya. Silakan Baik. Pak Robi. Baik, terima kasih. COVID-19 ini kita belum bisa memprediksi kapan berakhir. Tetapi ada beberapa pendapat seperti dari WHO itu Indonesia diperkirakan pada bulan September itu bisa berakhir. Berarti kita punya masa yang cukup ini untuk melakukan pencegahan. Saya menghimbau kepada kita semua, kita jangan kendur semangatnya, kita tetap semangat mencegah sehingga COVID-19 di NTT ini mudah-mudahan sampai dengan September itu tetap negatif atau kasus tidak terjadi di NTT. Demikian. Terima kasih Pak Owi. Saya minta ke Pak Gid di Sumba Timur. Silakan Pak Gideon. Ya, terima kasih Pak Herman. Khusus Sumba Timur memang sejak dari awal ini, terutama terkait dengan isolasi ya. Bahkan sampai di tingkat desa sekarang, pemerintah desa memiliki inisiatif sendiri untuk mengisolasi warganya. Warga desa itu yang dari luar. Mereka menyiapkan rumah tersendiri dan mereka awasi sendiri. Dibantu oleh tenaga relawan COVID tingkat desa dan tingkat kecamatan. Itu bagus sekali. Sampai sekarang sudah dilakukan oleh beberapa desa menyiapkan isolasi mandiri. Dan secepatnya barangkali harapan kami, walaupun yang positif kita sudah kembali, sudah sembuh, tetapi tetap saja kita menganggap, karena kita tidak tahu siapa yang membawa penyakit itu. Kita tidak tahu, kita ibaratnya saling curiga, siapa yang membawa penyakit itu. Hanya kita dengan pembatasan penerbangan itu satu hal yang baik juga. Tetapi yang paling penting adalah kesiapan provinsi, khususnya di Rumah Sakit Wesel Johannes nanti untuk bisa melaksanakan tes swab. Saya kira penting. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gideon. Saya ke Pak Hermanus Man untuk memberikan kata tanggapan penutup. Baik, Pak Herman, warga kota atau di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Memang pandemi COVID-19 itu mendebarkan, Pak. Mendebarkan. Tetapi yakinlah, caranya sangat gampang supaya penyakit itu tidak menular. Tinggal di rumah. Jadi kita biar boleh hebat, kita tenang-tenang di rumah saja. Virus itu tidak ada kaki. Virus itu tidak ada sayap. Yang bikin pindah itu ketong yang punya kaki nih, Pak. Ketong yang punya mulut, kita yang punya hidung yang bersin, batuk, tidak pakai masker. Jadi kalau mau aman, tinggal di rumah, pakai masker, cuci tangan pakai sabun sampai 20 detik. Saya percaya, warga kota saya jamin, kita tetap aman, Pak. Tidak usah kumpul-kumpul. Tidak usah terpeleuk di mana. Tidak usah berkumpul di mana-mana. Tinggal di rumah, keluar kalau perlu. Saya percaya pemerintah, terutama jajaran kesehatan, sangat siap untuk melayani warga masyarakat Kota Kupang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Herman. Saya ke Pak Dr. Domi. Silakan Pak Dr. Domi. Iya Pak Herman, saya kira closing statement sudah disampaikan oleh para bupati dan Bapak Wakil Wali Kota. Saya kira hal yang paling penting ya dukungan doa dari seluruh masyarakat ya, agar seluruh para petugas kesehatan bisa bekerja dengan baik, tentunya seluruh pemimpin bisa mengambil kebijakan dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengatasi COVID-19 ini, baik pada aspek deteksi dini,
early warning system pada aspek pencegahan maupun aspek penata laksanaan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang berikut, sesuai dengan topik kita malam ini berkaitan dengan optimalisasi penggunaan swab atau pemeriksaan swab di rumah sakit di Yohanes, saya kira kita harapkan bahwa apabila nanti laboratorium kita yang sudah kita bangun secara cepat, kurang lebih 2 minggu, dan peralatan yang kita adakan secara cepat oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil, kita harapkan optimalisasi di dalam penggunaannya, demikian juga pengiriman sampel swab dari kabupaten, mudah-mudahan tidak ada halangan, dan mudah-mudahan ada sarana-sarana penerbangan yang nanti akan kembali dibuka di tingkat regional NTT ini. Dan kalau itu sudah dilakukan dengan baik, saya kira ini mempercepat jawaban kepada para provider kesehatan di rumah sakit agar mereka mengetahui dengan cepat, dengan pasti tentang status pasien yang mereka lakukan swab di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, gunakan masker, perhatikan social distancing, physical distancing, dan cuci tangan pakai sabun yang harus selalu kita lakukan setiap waktu, karena tangan kita itu kita gunakan untuk menyentuh apa saja, sehingga cuci tangan, 5 langkah cuci tangan menjadi hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dan harus kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Demikian Pak Herman. Semoga Tuhan senantiasa beserta kita dalam upaya kita memerangi COVID-19 ini. Terima kasih, saya kembalikan Pak Herman. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, Pak Dr. Domi, Pak Herman Usman, kemudian Pak Ruby, dan juga Pak Gideon. Terima kasih banyak, dan saya atas nama Forum Akademi NTT mau menyimpulkan bahwa kita semua berada dalam satu perahu. Dan kalau ada yang salah mengayuh, kita semua dalam bahaya. Karena itu tugas kita masing-masing adalah menyumbang. Jangan, kalau memang tidak bisa berbuat apa, jangan goyang-goyang. Karena ini gelombangnya besar. Jadi lebih baik, saya tegaskan yang dikatakan Bapak-Bapak, lebih baik tetap di rumah dan saling menjaga. Karena lebih aman kita di rumah masih bisa saling baku lihat daripada terkunci di dalam peti mati. Mungkin itu untuk saat ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak dan selamat malam. Mohon maaf untuk yang salah. Selamat malam. Tuhan memberkati.